Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya berdoa buat teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang luar biasa. Disehatkan tentunya pada situasi saat ini kita yang kesehatan itu yang paling utama ya buat teman-teman semua. Oke, langsung saja. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas berkaitan dengan niche market ya. Mungkin kemarin saya udah membahas berkaitan dengan digital marketing versus traditional market. Kemudian kita berbicara lagi tentang bisnis model kanvas buat teman-teman UMKM pemula yang mau memulai sebuah usaha. Nah, ini adalah fundamental teman, pondasi yang harus kita pecahkan untuk teman-teman memulai bisnis. Jadi kita akan pada kesempatan ini akan membahas berkaitan dengan niche market. Apa sih niche market? Oke, kita langsung aja ya menuju pembahasan kita tentang niche market. Oke teman-teman, kita langsung melanjut ke pembahasan yang niche market. Niche market itu apa yang dimaksud dengan niche market? Kemudian kriteria apa yang menentukan niche market kita? Oke, kita lanjut ya. Jadi yang dimaksud dengan niche market adalah sebuah segmen market. Jadi segmen orang gitu, yang di pasar dengan audiens yang memiliki problem spesifik dan mencari solusi yang spesifik pula. Jadi bisa dikatakan adalah kumpulan orang atau community orang yang mempunyai problem yang sama dan dia ingin menyelesaikan problemnya dengan solusi produk atau jasa Anda. Jadi bisa dikatakan adalah kumpulan orang ya, kumpulan orang customer segmen mana yang lebih dalam, jadi tidak luas. Lebih dalam kita akan mencari paling mendasar tapi audiensnya juga masih banyak. Jadi itu kita perlu memang untuk mendetilkan di awal. Jadi ini pondasi fundamental banget buat teman-teman yang mau berusaha. Bagi teman-teman UMKM pemula yang mau memulai usaha tentunya harus didetilkan dulu customer segmennya itu mau menjurus kemana. Oke, ada 3 struktur yang untuk menentukan niche market itu. Ini saya study case ya, kita langsung coba ya. Jadi saya contohkan seperti ini adalah niche misalnya contoh saja niche-nya adalah jasa desain. Nah, kalau kita ngomong niche-nya jasa desain, mungkin teman-teman mau memulai jasa desain. Jasa desain ini adalah sangat luas sekali. Desain seperti apa? Bisa desain grafis, video, desain videographer, kemudian desain interior, dan desain apapun itu ya. Jadi cukup luas. Nah, tentunya customer segmennya juga sangat-sangat luas sekali. Kalau customernya sangat luas sekali, tentunya kalau kita untuk membuat closing atau mungkin menjurus atau mengsegmenkan kalau terlalu luas customer audiensnya, jadi otomatis akan susah untuk nanti kita menarik ke list database kita. Jadi memang kita harus detailkan lagi. Jadi bisnis kita itu sangat spesifik, usaha kita sangat spesifik dan kita menyasar orang-orang spesifik itu yang membutuhkan produk atau jasa kita. Misalnya itu, kemudian kita niche down, jadi kita gali lagi. Dari jasa desain ini kita lebih fokus kemana. Jadi misalnya saja orang yang membutuhkan desain grafis. Nah ini sudah mulai mengerucut ya, khusus untuk desain grafis. Nah itu kita juga lihat customer audiensnya mungkin cukup sangat luas. Jadi desain grafis yang seperti apa? Ya desain grafis yang seperti apa? Grafis berkaitan dengan promosi atau desain grafis macam-macam ya. Nah ini kita harus lagi bisa nggak di niche down lagi, di spesifikkan lagi. Nah itu namanya nanti di micro niche-nya yang lebih dalam lagi. Jadi kita contohkan saja orang yang butuh desain grafis bagi pengusaha UMKM di bidang food and beverage, di bidang makanan dan minuman. Nah itu kan detail lagi ya teman-teman ya, jadi spesifik lagi. Jadi kalau kita sudah menentukan micro niche-nya ini, nah tentunya kita customer segmen kita yang akan kita tuju, tentunya kita sudah sangat jelas. Misalnya pengusaha khusus untuk pengusaha UMKM pemula misalnya, ya, yang dan khusus lagi
di bidang kuliner, di bidang makanan dan minuman. Jadi kan banyak ya bisnis UMKM bisa di produk selain makanan minuman, di produk mungkin furniture, produk apalagi mungkin obat, kesehatan, toko olahraga, mungkin macam-macam ya. Bisa nggak kita buat contoh lagi ya? Kita bikin study case satu lagi contoh, misalnya niche-nya teman-teman adalah toko olahraga, misalnya toko olahraga online misalnya ya. Nah ini kan toko olahraga ini cukup luas. Olahraga apa? Ada mungkin sepak bola, mungkin ada futsal, mungkin ada badminton, mungkin ada tenis meja, tenis lapangan dan macam-macam, basket, baseball. Nah itu kan terlalu luas olahraga yang seperti apa misalnya. Terus kita niche down lagi, sub niche-nya apa? Jadi misalnya kita mengkhususkan orang yang membutuhkan olahraga, kebutuhan peralatan olahraga badminton misalnya. Nah itu kan sudah cukup spesifik lagi ya. Nah, itu kita bisa lagi nggak misalnya di niche down kan lagi, di micro niche kan lagi. Jadi misalnya, nah orang yang membutuhkan peralatan badminton khusus pemula atau khusus anak-anak. Nah ini kan lebih mendetil lagi ya, lebih mendetil lagi misalnya, atau khusus untuk pemula saja lah, kita contohkan khusus untuk pemula. Jadi kalau pemula itu kan mungkin jadi segmen kita mungkin bukan, mungkin kalau kita punya badminton tuh apa ya, raket misalnya, raketnya tidak perlu yang profesional banget, yang penting pemula, namanya pemula kan yang kadang olahraga kadang enggak, kadang olahraga kadang enggak, atau newbie ya. Nah itu bisa di niche-kan lagi. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang bingung, coba nanti teman-teman disesuaikan dengan bisnis teman-teman sendiri, niche-nya apa, terus di niche down, di sub niche-nya apa, kemudian bisa didalamkan lagi nggak untuk customer audience-nya, jadi micro niche-nya apa. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat untuk strukturnya ini, kemudian tentunya dari customer audience itu ada willing and able to buy-nya, atau mungkin ada kemauan dan mampu untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nggak mungkin kita membuat produk atau jasa yang belum tentu yang mau ada, yang mampu membeli juga ada, misalnya gitu kan. Tidak ada gitu ya. Jadi tentunya willing and able to buy-nya pasti juga harus ada. Misalnya kita contohkan saja, misalnya teman-teman mempunyai bisnis jasa desain, tadi kita mengerucut tadi jasa desain, tapi khusus untuk pembuatan t-shirt untuk game Mobile Legend misalnya. Nah able to buy-nya ada nggak? Willing and able to buy-nya kan nggak. Notabene yang main Mobile Legend mungkin lebih banyak mungkin remaja ya, pelajar remaja, mungkin mahasiswa. Nah bisa nggak, maksudnya kalau kita sasarkan ke anak-anak, dia maunya ada tapi kemampuan belinya belum tentu ada karena mereka belum mempunyai penghasilan sendiri, masih bergantung dengan orang tua. Jadi nah maunya ada, kemampuan untuk belinya belum tentu ada. Nah ini juga kita harus research lagi, marketnya harus diteliti lagi bagaimana. Kemudian cara cari tahunya bagaimana untuk melihat ada kemauan dan ada kemampuan untuk belinya. Ya sangat sederhana teman-teman. Yang pertama adalah memang kita harus lihat kompetitor yang sudah ada, kompetitor yang menjalankan bisnis mirip atau sejenis dengan produk atau jasa teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat sekarang contohnya, kita bisa sourcing saja ke media sosial, misalnya contohnya Instagram tadi ya. Kita lihat kembali lagi ke jasa desain tadi, kita lihat jasa desain grafis untuk UMKM yang khusus untuk food and beverage, makanan dan minuman. Itu kita lihat kompetisinya ada nggak, kompetitornya ada nggak di Instagram misalnya. Nah kita bisa lihat kriterianya. Yang pertama tentunya followernya yang oke, yang besar, banyak ya. Kemudian engage-nya, setiap konten yang ditampilkan ada engage antara audiensnya, customernya, calon pembelinya misalnya.
Kemudian dari sisi pricingnya, price-nya bagaimana, kemudian promosinya bagaimana, itu juga harus melihat kita kriteria itu. Nah, kita bisa list saja maksimal 5 atau 10 kompetitor kita yang mungkin sudah menjalankan bisnis ini. Nah, dari situ kita bisa melihat kelebihan atau kekurangan dari bisnis yang sudah ada, yang sejenis ya. Jadi kita bisa menggali value-nya, kelebihan dari bisnis yang teman-teman akan jalankan atau akan buka atau go live-nya, itu bisa dipastikan mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Nah, seperti itu. Kemudian ya, jika belum ada kompetitornya yang menjual produk atau jasa mirip dengan Anda, pilihannya ada dua. Satu, produk atau jasa Anda benar-benar baru. Yang kedua, memang pangsa pasarnya tidak ada, marketnya tidak ada. Nah, jadi ini harus, kalau sudah yang kedua ini, willing and able to buy-nya tidak ada, tentunya harus diteliti. Market research-nya juga harus lebih detail lagi. Kenapa? Atau mungkin pangsa pasarnya bagaimana? Nah, kita bisa amati, tiru, dan modifikasi di situ. Oke, mungkin akan kita bahas detailnya nanti berkaitan dengan value yang akan kita bangun dari suatu bisnis. Nanti mungkin di video-video berikutnya akan saya bahas detail berkaitan dengan value kreasinya, value creationnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, setelah itu, setelah needs-nya jelas, strukturnya dibuat, kemudian ada kemauan dan kemampuan beli dari pangsa pasar teman-teman, produk atau jasa teman-teman. Kemudian bisnis yang teman-teman akan jalankan itu bisa di-scalable nggak? Bisa ditingkatkan nggak untuk mencari ruang jalan pundi-pundi uang lainnya yang mirip dengan bisnis Anda misalnya. Nah, saya contohkan tadi ya, kayak path to money-nya untuk jasa desain grafis F&B untuk UMKM. Yang pertama, teman-teman tentunya contoh saja bisa membuat kursus desain bagi pengusaha UMKM pemula. Nah, kursus desain ini tentunya mungkin di awal bisa teman-teman gratiskan untuk webinar. Kemudian berikutnya mungkin untuk detail tertentu teman-teman bisa memasang tarif. Nah, itu pay to money lagi ya, mendatangkan pundi-pundi uang yang lainnya. Kemudian kedua adalah packaging produk misalnya. Nah, customer teman-teman yang sudah mempercayakan untuk membuat jasa desain grafisnya ke tempat Anda. Nah, kita bisa tawarkan tuh, misalnya customer Anda berjualan minuman. Nah, itu bisa kita tawarkan misalnya gelas plastik minumannya dengan label logo dari customer tersebut. Kemudian packaging makanannya, tas kemasan dengan label logo customer misalnya gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi misalnya digital agency. Biasanya UMKM pengusaha pemula ini dia bingung cara untuk mempromosikannya bagaimana. Selain yang tradisional, tentunya kita lebih banyak lagi kalau untuk menarik audiens itu tentunya dengan digitalisasi. Nah, digital agency, misalnya teman-teman punya keahlian di bidang untuk ngiklan produk, nah itu luar biasa. Kemudian kalau memang belum punya keahlian ya, kita mungkin kerjasama dengan digital agency tertentu untuk bisa membantu customer kita untuk mengiklankan produknya. Dan tentunya ada tarif-tarif tertentu, misalnya IG Ads berapa, Facebook, TikTok, kemudian Google Ads, SEO, kemudian dan macam-macam ya. Oke. Kemudian produknya sudah bagus, sudah ada. Nah, tentunya untuk menunjang profesionalisme dari suatu brand atau produk, tentunya harus mempunyai sebuah website. Contohnya, nah ini juga mendatangkan pundi-pundi uang lagi. Jadi misalnya kalau website itu kan tentunya harus ada hosting dan domain. Hosting dan domain kita harus beli juga. Nah, itu ada affiliate-nya. Jadi kalau teman-teman merekomendasikan membawa orang untuk membeli hosting atau domain dari toko A misalnya ya, dari penyedia A atau penyedia B, contohnya misalnya Niaga Hoster.
misalnya Dewa Web. Nah, itu ada affiliate-nya. Affiliate itu kalau bahasa Indonesia lebih ke perantara ya. Jadi ada tarifnya kalau teman-teman bisa membawa orang untuk menggunakan produk dari Niagoster atau Dewa Web. Itu menghasilkan pundi-pundi uang lainnya. Kemudian pembuatan website. Nah, sekarang pembuatan website mungkin dulu banyak menggunakan coding dan sebagainya. Nah, sekarang kan kita bisa menggunakan template-template dari WordPress dan hostingnya misalnya WordPress ya, yang lebih familiar mungkin WordPress-nya itu kan lebih memudahkan. Nah, itu teman-teman juga bisa bantu dan memasang tarif untuk customer teman-teman itu. Oke. Kemudian pembuatan bootnya, misalnya calon customer teman-teman semua yang untuk F&B ini mau membuka, dia misalnya membuka di depan minimarket gitu kan. Nah, itu kan perlu boot ya, perlu boot tempat dia untuk membuat makanan dan minumannya. Nah, itu kita juga bisa, misalnya teman-teman bisa bekerja sama dengan workshop desain interior misalnya, dibuatkan untuk pembuatan boot. Kemudian apalagi bisa nggak untuk cetak media promosi? Wah, pasti bisa ya kalau sudah dibuatkan dasar desain grafisnya. Kemudian calon customer kalian pasti pingin dibuatkan sekalian, dicetakkan sekalian banner, X banner, flyer, neon box, mungkin apa nama toko misalnya kan, macam-macam. Nah, itu juga membuka ruang jalan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang lainnya dari needs produk dari jasa desain grafis F&B untuk UMKM ini. Teman-teman mungkin sampai sini sudah jelas ya. Jadi yang pertama, kalau saya bisa rangkum, needs-nya teman-teman juga harus jelas dan detail. Didetailkan lagi lewat struktur tadi, needs-nya, sub needs-nya, di needs down lagi ke micro needs-nya apa. Kemudian harus ada kemauan dan kemampuan beli dari pangsa pasar market teman-teman semua. Kemudian bisnisnya teman-teman itu bisa di scalable nggak, atau bisa ditingkatkan lebih jauh nggak ke depannya. Tentunya kita mempunyai visi misi sebuah bisnis atau usaha, tentunya kan nggak mungkin kita monoton dengan usaha yang itu saja, tapi bisa nggak ditingkatkan lebih jauh, apalagi yang memunculkan atau membuka ruang jalan untuk income, revenue yang lainnya. Oke. Mungkin itu dari saya teman-teman untuk kesempatan ini. Kemudian nanti ke depan video berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan cara menemukan niche yang tepat dan profitable. Jadi yang tadi kita buka kupas awalnya untuk niche-nya. Nah, besok kita di video berikutnya akan membahas step-stepnya bagaimana ya. Study case langsung praktek teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Jika saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika memang saya ada kelebihan atau apapun, ya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Jadi buat saya lebih semangat lagi untuk like, komen, share, dan subscribe. Tentunya nyalakan lonceng untuk melihat video-video terbaru atau terupdate dari saya berikutnya. Saya akan membahas banyak berkaitan dengan bisnis, memulai usaha. Kita buat dari SOP-nya, nanti mungkin visi dan misinya perusahaan itu bagaimana, kemudian budaya perusahaan itu bagaimana. Nah, itu kita akan bahas detail. Ini khusus bagi untuk para pengusaha pemula, mungkin UMKM yang ingin men-scalable atau meningkatkan bisnisnya lebih profesional. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.